Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di hari ini di sebuah cerita tentang seorang namanya Dong Nguyen. Dia itu adalah maker, founder di balik game yang dulu tuh sempat viral banget di 2013-2014an. Namanya adalah Flappy Bird. Kita pasti semua pernah mainin ya. Khususnya sih seangkatan-angkatan gue pasti dulu tuh mainin banget ini game. Karena ini game simple banget, addicting banget, tapi memang hard to mastering aja. Susah banget untuk dijalanin gitu. Dan untuk dapetin rekor yang kenceng gitu ya. Dan memang ini salah satu game yang gede banget pada saat itu, dan menariknya ternyata kesuksesan dari Flappy Bird yang ngasilin ratusan ribu US dollar per harinya untuk si sang Dong Nguyen ini ternyata nggak mampu bikin dia bahagia, justru dia ngalamin depresi, hancur-hancuran hidupnya, bahkan dia sampai tarik gamenya. Tapi gimana ceritanya dibalik dari Flappy Bird ini? Mari kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video gue, dan silahkan follow gue di @rivaldo_satosa, and let's begin the story guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, gue bakal ceritain soal Dong Nguyen. Jadi di tahun 2013, tepatnya bulan April, seorang pemuda yang namanya Dong Nguyen yang pada saat itu berusia 28 tahun, itu adalah seorang programmer pada kala itu yang ngurusin soal GPS taksi di sebuah perusahaan. Dan pada kali itu masih tinggal sama orang tuanya di rumah yang cukup sederhana di daerah Vietnam. Dan memang dia menghabiskan mayoritas waktunya itu untuk bekerja, dan biasanya di Sabtu Minggu dia itu ngabisin waktunya untuk ngebuat game-game simple yang memang adalah passionnya dia untuk bikin game-game yang simple. Nah sebenarnya passionnya ini tuh sudah muncul dari dia kecil zaman dulu, dimana bapaknya itu yang nggak mampu beliin dia Game Boy itu ngebeliin dia sebuah cloningan konsol Nintendo untuk dia mainin, karena di Vietnam pada kali itu tuh nggak ada konsol-konsol resmi, jadinya ada konsol-konsol yang memang KW. Nah dari kesukaannya bermain game ini, makanya di usianya yang ke-16 tahun, dia itu mulai belajar untuk bikin sebuah game catur. Karena kan secara mekanik paling simple gitu ya. Nah, pada saat itu dia tuh juga berhasil masuk ke 20 besar kompetisi programming, yang akhirnya bisa ngebuat dia itu untuk magang di satu-satunya perusahaan game di Vietnam kala itu, yang namanya adalah Punch Entertainment, yang memang adalah spesialis pembuat game HP yang culun-culun gitu, yang simple-simple tapi bisa jadi cash grab ya. Nah, si Dong ini juga dipercaya punya skill individu yang cakep banget sama atasannya. Jadi pas dia lagi magang, atasannya tuh bilang sama dia kalau dia tuh nggak usah laporan ke siapa-siapa soal pekerjaannya, karena memang skill individunya dipercaya sudah bagus dan sempurna. Makanya nggak usah ngelapor. Nah terus pada satu waktu saat dia lagi menjalani kehidupannya sebagai game maker yang simple-simple, nah dia tuh mulai kenal sama yang namanya iPhone. Terus dia jadi obsesif tuh sama yang namanya touchscreen yang ada di iPhone-nya. Dia ngerasa kalau ini HP touchscreen bakal jadi teknologi yang cocok banget buat game-game sederhana yang ada di otak dia secara konsep. Yang memang dia ambil inspirasi game-gamenya itu dari game-game Nintendo zaman dia bocah, yang memang dulu kesannya masih simpel banget kan game-game Nintendo ya. Nah karena memang buat si Dong kayaknya tuh game-game HP di era itu tuh kayaknya pada ribet-ribet banget dan kompleks banget, kayak soal-soal ujian negara gitu. Jadi ribet buat dia. Nah contoh misalnya mungkin kayak Angry Bird pada kala itu yang memang buat dia itu agak ribet ini game kalau dimainin di waktu-waktu senggang. Yang pada era itu memang game burung merah ini tuh lagi rame banget. Tapi menurut dia itu game tuh terlalu ribet buat dimainin sama orang-orang karyawan kayak dia yang mungkin punya waktu istirahat tuh sebentar doang. Nah, si Dong tuh akhirnya punya mimpi. Dia tuh pengen bikin game yang simple, terus orang tuh bisa mainin kapan aja dalam waktu sesempit apapun dan dalam kondisi apapun. Dan dia tuh mikir gamenya tuh kudu bisa dimainin pakai satu tangan doang. Jadi kalau misalnya orang lagi commuting, naik bus atau naik kereta, satu tangannya tuh bisa main game, tapi satu tangannya lagi tuh bisa pegangan ke atas. Kayak kan ada handle yang di bis-bis dan kereta. Jadi efektif dan efisien gitu main game. Nah makanya di bulan April tahun 2013, saat lagi ada liburan nasional di Vietnam, saat orang tuh lagi pada rame-rame pada ngerayain hari besar di Vietnam di jalanan gitu ya, pesta-pesta. Nah dia ini itu diem doang di rumah sama bapaknya. Terus sambil mikirin buat bikin game yang sesuai dengan misi dia yang seutuhnya, yaitu simple dan seru dan bisa dimainin di mana aja. Nah tapi sebenarnya memang beberapa waktu sebelumnya dia tuh udah sempat bikin sebuah game simple namanya tuh Shuriken Block. Mekaniknya tuh lu tinggal pencet shuriken yang mau jatuh nimpa om-om di bawah, dan itulah gamenya. Nah tapi menurut dia itu game tuh belum 100% sesuai sama kemauan dia, dan secara jumlah download pada kala itu juga nggak gede-gede banget.
Dan dia juga mengusung kata-kata dari Nolan Bushnell, sang kreator Pong alias game legend dan juga pendiri Atari, sebuah konsol legend juga. Dimana dia itu ngomong bikin game yang gampang dipelajarin tapi susah untuk dimastering, itulah dia sebuah konsep yang sempurna untuk sebuah game simple. Kira-kira gitu. Jadi itu yang selalu dia usung dalam konsep game-gamenya. Nah terus setelah gagal dengan game pertamanya atau terhitung gagal karena downloadnya juga nggak banyak, dia mulai berpikir lagi kan, kayaknya kali ini enaknya tuh si player itu nggak cuman yang namanya megang pakai satu tangan doang. Nah tapi dia berpikir bahwa dengan satu tangan doang, ini orang atau playernya itu harus bisa ngetap di bagian manapun di layarnya tapi bisa menghasilkan interaksi di dalam gamenya. Terus akhirnya dia mulai keingat bahwa di tahun 2012 dia tuh pernah sempat gambar sebuah burung pixelated. Nah dari gambar itu dia mulai bikin game yang dia ambil idenya dari paddleball, yang biasa lo lempar-lempar gitu ya. Nah jadi dia akhirnya menggabungkan tuh konsep burung terbang dengan paddleball yang memang harus melewati pipa-pipa yang konsep desainnya terinspirasi dari pipanya Mario Bros. Dengan sentuhan suara kungfu setiap kali playernya ngetap layar diikutin sama visual kepakan sayap si burung pixelated ini untuk ngelewatin pipa Mario Bros itu. Nah terus di bulan Mei tanggal 24 2013, akhirnya game simple itu yang namanya adalah Flappy Bird itu akhirnya dirilis sama dia. Terus dia nge-tweet di Twitternya dengan foto gambar game simple barunya yang dia kasih nama Flappy Bird sebagai sebuah bentuk pengumuman. Nah setelah rilis tentunya Flappy Bird tidak berhasil sama sekali. Namanya juga dong pada saat itu kan masih seadanya doang itu hidupnya ya. Jadi dia juga nggak punya dana buat ngiklanin gamenya dan lain-lain atau apapun kayak misalnya ngebayar influencer gitu ya, boro-boro, nggak ada duit. Jadi ya tuh game bisa dibilang gagal lagi karena memang downloadnya juga sedikit banget. Terus juga tentunya kalah sama game-game kompleks mobile pada waktu itu yang memang lagi merajalela seperti Angry Birds. Nah terus pada suatu saat, tepatnya tanggal 4 November 2013, tiba-tiba ada orang antah berantah nge-tweet. Tulisannya adalah fuck Flappy Bird. Nah dari tweet antah berantah ini, tiba-tiba ini game simple yang tidak ada yang download gitu tadinya, tiba-tiba meledak duar gitu ya. Tiba-tiba jumlah downloadnya tuh naik ribuan persen. Ditambah lagi PewDiePie juga sempat mainin dan upload game ini di YouTube-nya. Makin ini game tiba-tiba meledak ke pasaran. Di akhir Desember 2013, semua orang tuh pada posting soal Flappy Bird. Mereka pada posting frustrasinya mainin game ini, sampai HP-nya ada yang dihancurin lah dan lain-lain. Ada yang bilang nggak bisa berhenti mainin game ini, udah kayak narkoba, dan berbagai tweet lainnya terkait Flappy Bird. Pada kala itu nyampe 16 juta tweet yang berkaitan sama game kepak sayap Flappy Bird ini, saking terkenal dan boomingnya. Nah Flappy Bird pun langsung gila-gilaan exposure-nya di macam-macam platform, dari Twitter, Reddit, sampai ke YouTube. Dan di Januari 2014 awal, Flappy Bird itu berhasil masuk top 10 US untuk game di iPhone. Dan jadi juara satunya di tanggal 17 Januari 2014. Nah tanpa ada rencana promosi dan kawan-kawan, marketing dan kawan-kawan, tiba-tiba game ini bisa secara ajaib jadi nomor 1 di App Store dan berhasil jadi nomor 1 lagi di Google Play Store di akhir Januari 2014. Kekuatan atau bisa dibilang ini adalah people power yang sesungguhnya nih. Jadi gokil banget. Udah kayak kena sambar petir ajaib tuh si Dong tiba-tiba mengalami yang namanya popularitas yang meroket dengan game simpelnya yang bernama Flappy Bird. Bahkan popularitas Flappy Bird yang udah di-download hampir 50 juta kali ini juga berhasil ngangkat beberapa game si Dong lainnya yang udah pernah dia rilis dan masuk ke urutan 1, 2, 3-nya. Karena tentunya orang pada nyari studio yang bikin Flappy Bird tuh sokap gitu. Nah, game-game lainnya juga di-download. Dan tentunya, lu bisa bayangin nggak? Itu 50 juta download, iklannya masuk ke game tersebut, dan menghasilkan uang, itu menghasilkan duit yang banyak banget tentunya. Dan itu langsung masuk tentunya ke rekeningnya si Dong. Kesaksiannya mencatat, atau faktanya tercatat, penghasilan Dong selama periode tersebut, setelah dipotong 30% cut-nya App Store dan Google Play Store, itu mencapai 50.000 US dollar. Alias kalau konversinya sekarang sekitar 750 juta. Dan itu bukan sepanjang waktu, tapi itu dalam sehari. Jadi lo bisa bayangin, 750 juta rupiah sehari itu masuk ke rekeningnya Dong. Bisa beli rumah klaster di pojok Tangerang tiap hari ya. Bisa satu klaster punya lo doang. Kalau misalnya lo jadi Dong pada kala itu. Dan itu tahun 2013, jadi itu duit gede banget. Nah tapi anehnya, si Dong ini udah dapetin duit sebanyak itu.
dia tidak merasa bahagia. Kalau kita kan dapat duit segitu pasti udah norak banget gitu kan ya. Nah tapi si Dong ini bahkan nggak ngasih tahu orang tuanya kalau dia punya duit sebanyak itu. Bahkan yang dia lakuin dari duit sebanyak itu cuman ngebeli laptop Mac baru dan juga ngajak teman-temannya buat minum arak dan makan hotpot gitu kan. Kenapa nggak makan KFC atau McD gitu kan. Jadi gokil banget ya. Konsumsinya tidak ada sama sekali bisa dibilang gitu. Dan dia bilang nggak ngasih tahu orang tuanya juga karena menurut dia orang tuanya tuh nggak ngerti soal dunia game. Jadi kalau misalnya nanti dia bilang dia punya banyak duit segitu, takutnya disangkanya ngerampok duit orang gitu. Nah, tapi namanya juga sebuah game fenomenal. Datang dari semua negara yang tidak disangka-sangka, yaitu Vietnam, yang ternyata mencapai jutaan download dengan penghasilan meledak-ledak setiap harinya. Tentu ini nggak luput dari media lokal dan internasional. Karena tiba-tiba berita soal Flappy Bird ini masuk ke TV nasional Vietnam. Dan mukanya Dong ini langsung terpampang di mana-mana. Terus reporter, wartawan, dan lain-lain itu juga langsung pada nyamperin rumahnya Dong karena kan tentunya lumayan banget buat traffic dari media mereka. Jadi Dong dicari-cari tuh sama para media Vietnam. Bahkan saking itu media pada lebay banget gitu ya, Dong ini tuh sampai nggak bisa keluar rumah. Karena terus ditungguin sama para media tersebut. Dan saking muaknya kali ya kan ditungguin sama para wartawan dan diteror gitu sama wartawan, dia tuh sampai sempat nge-tweet, katanya dia bilang ini tuh bukan sesuatu yang dia inginkan, tolong berikan gua kedamaian, kata dia gitu. Nah setidaknya itu tweet yang ngegambarin seberapa kena mentalnya Dong yang tiba-tiba dari orang pendiam dan tidak terkenal ada di pinggiran Vietnam gitu ya, tiba-tiba dicari sama banyak wartawan yang ngongko-ngongko di depan rumahnya gitu. Nah mentalnya juga makin rusak setelah banyak banget ternyata orang yang mulai ngirim pesan ke dia soal gamenya dia ini tuh bikin anak-anak mereka tuh ngelupain dunia nyata dan jadi tidak mau belajar karena main Flappy Bird gitu menurut gue. Ini kan salah orang tuanya. Nah terus katanya ada 13 anak sekolah yang ngerusakin HP-nya gara-gara mainin game Flappy Bird gitu. Ini masalahnya ada di emosi anak-anak Anda kalau gue bilang ya. Terus ada juga yang sampai kehilangan pekerjaan gara-gara main Flappy Bird. Nah ini lebih gak masuk lagi. Gimana caranya lu dipecat karena main Flappy Bird? Mungkin pas lagi main gak sengaja ngelempar HP kepala HRD atau ke bosnya juga gak ada yang tahu sampai akhirnya dipecat gitu ya. Terus ada kesaksian juga ada orang tua yang sampai gak ngomong lagi sama anaknya gara-gara Flappy Bird. Ini udah kayak pemilihan presiden ya. Nah akhirnya fakta-fakta atau pesan-pesan inilah yang ngebikin Dong itu makin depresi sama si Flappy Bird ini. Apalagi Dong ini kan bahasa Inggrisnya tuh cukup jelek gitu ya. Jadi mungkin dia tuh gak bisa membedakan juga mana pesan yang bercanda, mana pesan yang serius. Jadi semua pesan yang masuk ke dia ya dianggap sama dia adalah pesan yang serius. Dan dia ngerasa bahwa gamenya udah merusak banyak orang kayak narkoba. Padahal mungkin aja kan ada orang yang bercanda-bercanda aja gitu ya. Namanya juga lagi viral gitu kan. Nah makanya dari seluruh sentimen yang dia anggap sangat negatif terkait dengan output dari Flappy Bird, beserta review dari Kotaku pada kala itu yang bilang bahwa ini adalah game jelek dan cuma seperti game contekan dari aset Mario Bros. Dan ada juga beberapa teror media yang bilang bahwa ini bukan gamenya Dong dan Dong hanya mencoba mencuri popularitas tersebut. Ya akhirnya Dong udah gak kuat sama sekali dengan seluruh tekanan tersebut. Di masa-masa tepatnya awal Februari 2014, dia tuh udah benar-benar gak bisa tidur, gak bisa fokus, bahkan takut untuk keluar rumah. Dan tweet-tweetnya itu udah makin gelap dan penuh dengan cryptic message lah bisa dibilang yang kesannya kayak mau bunuh diri. Dimana dia sempat nge-tweet lagi gitu di Twitternya ya. Dia bilang tuh gua bisa bilang Flappy Bird itu kesuksesan gua katanya. Cuman game ini juga sudah menghancurkan hidup gua dan gua benci Flappy Bird. Itu kata tweetnya. Lu bayangin sebuah produk yang ngasilin ratusan juta bahkan gitu ya mungkin ya. Setiap harinya ya, ternyata dibenci sama pembuatnya. Hanya karena tekanan para netizen. Dan akhirnya, setelah dia merasa tersiksa banget sama kesuksesan Flappy Bird yang diikuti sama hujatan dan kebencian banyak pihak, akhirnya Dong memutuskan sesuatu yang cukup radikal, yaitu menghapus dan narik gamenya dari App Store maupun Google Play Store. Dan setelah dia nge-tweet bahwa dia bakal tarik gamenya dari store aplikasi pada tanggal 10 Februari 2014, langsung tuh sebelum tanggal itu langsung ada 10 juta download Flappy Bird selama 22 jam terakhir sebelum game ini betul-betul akan ditarik dari store aplikasi. Dan yap, sesuai dengan janjinya Dong, tanggal 10 Februari 2014 game ini hilang. Dan saat hilang, spekulasi soal Dong tentunya makin liar digodok sama media dan netizen gitu ya. Ada yang bilang Dong itu meninggal karena bundir, ada yang bilang dituntut sama Nintendo gitu ya karena pipanya itu pipa Mario Bros. Apalagi Dong sama sekali udah gak kelihatan setelah game ditarik dari store, tentunya makin bikin spekulasi soal Dong ini jadi makin liar.
Tapi tentunya Nintendo pada saat itu sempat ngerespon juga bahwa mereka itu nggak ada nuntut dong sama sekali dengan Flappy Bird-nya. Jadi dia atau Nintendo tidak punya kontribusi apapun terkait dengan keputusan dong pada kala itu. Nah gilanya, walau itu game sudah menghilang dan dong itu sudah depresi, banyak orang ternyata yang memanfaatkan momentum hilangnya Flappy Bird asli ini dengan cara merilis cloningan game Flappy Bird. Buat apa? Tentunya buat dapetin duit colongan dari hilangnya Flappy Bird. Karena kan iklan tetap masuk ke game-game tersebut gitu ya. Bahkan di Februari, Maret, April 2014, top 3-nya free app di App Store iPhone itu semuanya isinya adalah game Flappy Bird cloningan alias Flappy Bird palsu. Ada yang namanya Flappy Wings gitu ya. Ada yang namanya Splashy Fish. Ada yang pakai palanya Miley Cyrus jadi burungnya Flappy Bird gitu ya. Sampai ada Tiny Flying Drizzy, ada Drake-nya. Dan secara analitik ada satu cloningan Flappy Bird setiap 24 menit sekali setelah Flappy Bird asli ditarik dari peredaran. Dan itu banyak banget pastinya. Dan gilanya, selain banyak cloningan, HP yang ada aplikasi Flappy Bird-nya atau Flappy Bird aslinya itu langsung dijual sama banyak orang seharga ribuan dolar di eBay. Dan gilanya, itu laku. Walaupun memang sebelum ada barang yang dikirim, eBay itu langsung ngeblokir semua toko yang jualan HP berisikan Flappy Bird ini. Karena eBay takut ini ada penipuan dan scam. Jadi nanti bakal ribet mereka, jadi mereka blokir aja. Nah tentunya, segala rumor soal dong, bunuh diri, AP gitu ya, itu tidak pernah benar. Karena dia masih hidup sehat. Dan katanya dia ini setelah tragedi Flappy Bird itu, dia itu katanya sudah pakai duitnya buat beli Mini Cooper dan juga sebuah apartemen untuk dia tinggal. Dan juga udah keluar dari pekerjaan perusahaan GPS taksinya. Dan dia katanya sudah bikin developer game dengan game yang lebih serius ke depannya. Dan kalau ditanya duitnya Flappy Bird gimana, yang sebanyak itu, ya semua yang udah download Flappy Bird sampai sekarang, yang mungkin masih mainin dengan HP lamanya, ya tentunya masih menghasilkan uang buat dong. Karena kan iklannya tentunya tetap jalan. Dan pastinya Doi sekarang masih tetap kaya harusnya ya dengan duit sebanyak itu. Dan harusnya udah berbunga-bunga gitu ya. Dan duit itu dipakai sama dia untuk ngasih dana ke proyek-proyek indie anak-anak muda yang menurut dia potensial. Dan dia memang masih bergerak di dunia pergamingan dan menghasilkan beberapa game setelah hilangnya Flappy Bird. Itulah dia kisah soal dong. Dimana game yang sukses segitunya, ratusan juta rupiah setiap harinya, ternyata gak mampu bikin seorang anak muda ini bahagia, tapi justru malah depresi dan malah memutuskan untuk menghapus penghasil uangnya tersebut. Lu bayangin kalau itu bisa jalan setahun, duitnya dong udah jauh lebih banyak dari sekarang. Jadi lu bisa bayangin itu selama November ya sampai ke Januari 750 juta tiap hari ya. Lu kali aja 60 kali 90 hari dah, 3 bulan dah. Itu udah banyak banget ya. Anggapannya sehari tuh udah hampir 1 miliar tuh konversi. Jadi bisa dibilang udah mau dapetin 100 miliar ya Pak. Lu bisa beli mansion di London ya. Bisa ketemu sama James Bond dan 007 ya. Tapi 007 sama James Bond sama ya. Tapi itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua soal cerita dari Dong Nguyen. Seorang pemuda yang luar biasa gokil, tidak pernah berpikiran bahwa sukses itu dan ternyata sukses, tapi ternyata tidak puas dengan kesuksesannya karena tekanan dari netizen. Itulah dia. Kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Kalau misalkan mau DM gue hal yang menarik untuk bisa gue ceritakan di video selanjutnya, silahkan DM gue di @rivaldosantosa. Sampai jumpa semuanya di kesempatan lain, karena masih banyak cerita-cerita dan kisah-kisah menarik yang bisa kita kupas dan ceritakan. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it